mereka yang tidak suka Islam ya untuk melemahkan Islam dengan cara itu. Oke. Dimunculkan figur baru, tokoh baru, tapi disertai dengan ajaran-ajaran baru yang sudah jauh dari rel yang ditentukan oleh Nabi kita. Artinya Ustadz Sudirharjo ingin mengatakan bahwa kemunculan fenomena semacam itu tidak di ruang kosong ya? Enggak, justru di ruang yang sudah ada isinya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali ketemu dengan kita di channel Rumah Berkemajuan. Hari ini saya kedatangan sahabat lama, tapi jauh lebih pintar dari saya. Makanya kita jadikan narasumber. Namanya, saya sih sering akrab manggil beliau dengan Kang Sudirharjo. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita bincang-bincang lebih serius tentang apa yang akan kita obrolkan hari ini, mungkin teman-teman pemirsa Rumah Berkemajuan perlu tahu nih perjalanan Mas Doktor kita, Ustadz Doktor kita ini dulu lahir di mana, sekolah di mana, sampai kemudian menjadi manusia hebat seperti hari ini. Gimana? Iya, terima kasih. Saya berasal dari kampung. Desanya namanya Rawasari, Kecamatan Ulu Jami, masih Kabupaten Pemalang. Ya SD di situ, sambil pesantren di pesantren Muhammadiyah. Selesai SMP, kemudian saya ke Solo untuk mondok lagi di Al Mu'min, Gruki. Kemudian lanjut terus sampai di Libya, kemudian sempat melakukan mulazamah juga di Timur Tengah. Dan untuk konsentrasi saya di S2 itu ya pemikiran Islam. Pemikiran Islam. Yang dibidani oleh Majelis Tabligh PP Muhammadiyah waktu itu kerjasama dengan WMS. Adapun S3-nya di pendidikan Islam atas beasiswa dari Basnas Pusat. Gitu. Ustadz Sudirharjo ini termasuk genuinitasnya Muhammadiyah atau naturalisasi? Saya lahir dari keluarga sudah Muhammadiyah. Oh, oke. Berarti begitu lahir nggak nangis tapi nyanyi lagu Sang Surya. Sang Surya. Oke. Baik, saya pengen langsung ngajak obrol Ustadz dengan obrolan yang agak serius. Saya ingin mengajak tentang akhir-akhir ini kan banyak fenomena pemikiran dan gerakan keagamaan baru. Sebenarnya sih ini bukan hal baru ya, tetapi dalam kurun waktu tertentu kan kemudian pasti muncul nih hal-hal semacam ini. Misalnya, contohnya misalnya lahirnya nabi-nabi baru, kemudian dia juga tentu saja dia mengusung ajaran-ajaran tertentu. Pertanyaan sederhananya, sebenarnya apa yang melatar belakangi hal-hal itu bisa lahir? Iya, jadi kalau kita melihat sejarah perkembangan pemikiran Islam maupun hal-hal yang baru dalam Islam tapi sudah keluar dari rel Islam itu, maka ya tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat. Gitu. Misalnya karena masyarakat jumud, masyarakatnya tidak maju, masyarakatnya tertinggal, kemudian belum merantanya dakwah. Kita ini kan banyak lembaga dakwah, banyak ormas dakwah, tapi kan belum merata bisa sampai kepada semua lini itu. Itu yang faktor internalnya semacam itu. Nah, kemudian faktor eksternal ya pasti kan. Karena hal semacam ini tidak lepas dari mereka yang, kalau saya bisa menyebut mungkin istilahnya kaum pelangi ya. Tapi ini dalam tanda kutip ya. Artinya mereka yang tidak suka Islam ya untuk melemahkan Islam dengan cara itu. Dimunculkan figur baru, tokoh baru, tapi disertai dengan ajaran-ajaran baru yang sudah jauh dari rel yang ditentukan oleh Nabi kita. Artinya Ustadz Sudirharjo ingin mengatakan bahwa kemunculan fenomena semacam itu tidak di ruang kosong ya? Enggak, justru di ruang yang sudah ada isinya. Gitu. Ada latar belakang. Ada latar belakang.
Kalau kita kembali kayak dulu, kenapa lahir Muhammadiyah? Kenapa ada gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu? Siap. Kan pasti ada latar belakangnya. Oke. Kejumutan, buntunya tajdid di situ. Maka fenomena yang ini juga sama sebetulnya. Itu hanya bahasanya saja yang berbeda. Jadi kalau eksternalnya jelas, internalnya jelas. Maka kita tidak hanya selalu menyalahkan faktor eksternal. Tapi faktor internal kita harus koreksi dan muhasabah. Sebab kalau tidak seperti itu nanti tidak ada perbaikan dalam diri kita. Ya. Seperti itu. Saya pengen ngajak Ustadz untuk juga ikut ngomentari fenomena Az-Zaitun yang lagi happening nih ya. Iya. Ini kan contoh paling mutakhir. Kalau dalam pandangan Ustadz, apakah itu murni sebagai bentuk ijtihad pemikiran terhadap pemahaman baru keagamaan, atau sebenarnya ada dalam tanda kutip ya? Iya. Ada pesanan deh atau ada background apa di balik? Iya. Ya, ini sesuatu yang sebetulnya sudah lama sekali. Iya. Jadi saya kan qadarullah pernah nyantri di pesantren yang bersentuhan dengan persoalan-persoalan semacam ini. Tidak lepas dari gerakan-gerakan bawah tanah. Iya. Jadi kalau kita katakan dengan jujur, maka itu bukan sekedar pemikiran murni. Munculnya itu bukan sekedar pemikiran murni, akan tetapi ada grand design di balik itu. Karena tahun 2002 MUI itu sudah melakukan penelitian. Dan hasilnya 2002 udah lama, cukup lama ya. Itu kan berdirinya sekitar tahun 1998 kan gitu. Tapi MUI masuk tahun 2002, udah cukup lama. Rekomendasi MUI ini kan diserahkan kepada Kementerian Agama karena kewenangan ada Kementerian Agama. Di situ ada yang ngurusi perizinan pesantren, mengawasi pesantren, terus mengeluarkan operasionalnya, izin operasionalnya bagaimana. Tapi itu sama sekali tidak ada tindak lanjut. Sampai kemudian karena fenomena yang muncul ini semakin deras arusnya, kembali MUI kemudian melakukan penelitian tambahan. Dan di situ memang ya ditemukan gitu adanya perbedaan cara pandang dalam masalah keagamaan. Hal yang sangat nampak karena itu viral dan ada di medsos mereka seperti khutbah Jumat ya perempuan, kemudian assalamualaikum ya diganti afina salam alaihim. Ya, kemudian hal-hal lain tata cara menjaga jarak, tata cara sholatnya mereka. Ada juga yang ketika dia khutbah Jumat itu kan ada di medsos mereka. Setelah salam itu teriak takbir. Ya, memang ada pesan di situ ittaqullah, tapi sebelum ittaqullah itu di situ ada teriakan takbir. Jadi setelah assalamualaikum maka teriak merdeka ya, bukan takbir ya. Merdeka gitu. Itu saya pun sempat melihat videonya dan yaitu mungkin versi mereka untuk menunjukkan sikap-sikap nasionalisme dan mereka menyatakan hidup itu ya harus merdeka seperti itu. Termasuk soft itu ya? Iya, laki perempuan dalam satu baris. Itu kan sebetulnya fenomena lama yang pernah dipraktekkan oleh Aminah Wadud. Ya di Amerika. Di Amerika gitu. Jadi itu saja sudah berbeda dengan ajaran kita yang kita pahami dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Kan kita ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, Wasiliyah. Semuanya ya sepakat karena memang ulama kita mengajarkan seperti itu. Soft sholat itu ya awaluha lirijal ya kan wa akhiruha lil nisa atau mar'ah. Gimana kalau mereka-mereka yang mencoba membela argumen-argumen Az-Zaitun itu dengan mengatakan bahwa ini kan soal perbedaan pemahaman saja. Kenapa mesti kemudian difatwakan misalnya menyimpang atau sebagian bahkan ada yang mengatakan sesat dia dalam tanda kutip. Gimana Ustaz? Iya, kalau sekiranya itu hanya sekedar perbedaan, kita dari dulu sudah punya ya contoh perbedaan antara 4 mazhab yang ada. Dan semuanya masih dalam koridor yang satu gitu. Berbeda tapi jangan keluar dari satu aturan yang disepakati oleh para ulama gitu.
Misalnya khutbah tadi, khutbah perempuan. Khutbah itu bukan pidato. Khutbah itu ada kaidahnya. Khutbah itu ada syarat dan rukunnya. Yang salah satunya disebutkan dalam fikih Syafi'iyah itu mengatakan bahwa ya khotib itu ya yang bisa ngimam, memenuhi syarat untuk menjadi imam. Lah kalau khotibnya perempuan kan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam bagi laki-laki. Karena konteksnya adalah sholat Jumat. Yang itu jamaahnya pasti laki-laki gitu. Maka imamnya tidak mungkin perempuan. Kalau imamnya tidak mungkin perempuan ya apalagi khotibnya. Nah di situ sudah keluar dari itu. Tentang soft berjarak misalnya. Kita sudah sepakat, 4 mazhab juga sepakat. Ketika Nabi mengajarkan sawu sufufakum itu kan rapatkan dan luruskan. Nah, bagaimana kemudian perintah itu ya dilaksanakan cara berlawanan. Oke lah dalam konteks pandemi kemarin. Kita sangat ya respect dengan Muhammadiyah yang memang untuk menjaga jamaah. Karena kondisi darurat darurat, madorotnya besar, maka berjalan. Itu tidak ada masalah. Toh sekarang juga sudah kembali lagi. Walaupun waktu itu juga terjadi kontroversi. Wah, kenapa Muhammadiyah kok ikut madhabnya WHO gitu kan. Ternyata kan terjawab sudah. Sekarang nggak seperti itu karena pandemi udah selesai. Gitu. Jadi, kemudian ini Ustaz. Kan kita sering mendengar ya, ada kata-kata Islam itu kan solih likulli zaman wa makan. Dia sustainable, dia akan selalu cocok dalam konteks ruang dan waktu kapanpun. Tetapi kan kita juga bisa melihat fakta ya, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menggugat otentisitas Islam. Baik dia mengkritik dari sisi Quran itu sendiri, maupun mengkritik dari sisi sunnah, gitu ya. Misalnya para orientalis, bahkan di Indonesia juga ada tuh beberapa sarjana Islam, ya kan? Sarjana yang kuliah di Barat, kemudian setelah pulang dia mencoba untuk melakukan gugatan-gugatan semacam itu. Apa sebenarnya yang dicari ya? Ya kita kembali pada surat Yunus ayat 32, di mana Allah mengatakan, "Famada ba'dal haq illa dhalal." Ya, famada ba'dal haq illa dhalal. Ya, di situ maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Nah, ketika hal-hal yang sifatnya final, ya terus digugat, maka yang pasti gugatannya itu adalah kesesatan. Ini kalau kita pakai ya bahasa yang yang dipakai oleh Al-Qur'an, famada ba'dal haq illa dhalal gitu. Mungkin ya, kalau kita di Muhammadiyah ini kan ruang istihad terbuka. Betul. Tapi ada konteksnya. Kaifiyahnya bisa melalui istihad. Tapi syariatnya tidak bisa. Kan begitu. Qur'annya kita final. Tapi tafsirnya kita mau pakai yang mana. Nah itu kan ruangnya masih luas. Apakah aku pakai tanwir, at-tanwir yang baru 2 jilid. Apa pakai tafsir Al-Azhar yang sudah final. Apa kamu pakai tafsir Ibnu Katsir atau Bari dan lainnya. Itu pun nanti masih ada tawar-menawar lagi. Kenapa? Karena ada sebagian tafsir yang juga memuat cerita-cerita Israiliyat. Kemudian nanti ada pembagian lagi. Ini mau pakai yang tafsir bil ma'tsur apa bil ra'yi? Bil ma'tsur itu kelemahannya apa? Bil ra'yi itu kelemahannya apa? Jadi gugatan-gugatan terhadap syariat itu ya salah alamat. Ya. Ya kalau kembali pada surat tadi ya jelas. Famada ba'dal haq illa dhalal. Kalau sudah itu sesuatu yang datang oleh kebenaran kok digugat. Ya maka setelah itu sudah jelas sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah datang dari Allah itu. Maka untuk konteks semacam ini ya kalau saya sih mengatakannya ini pengasong saja. Karena konsentrasi saya waktu S2 itu di bidang pemikiran. Perkembangan pemikiran itu kan luar biasa. Ya dulu kita kalau di misalnya di NU ya, kita mengenal Islam liberal. Misalnya ya. Di Muhammadiyah, jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Dan saya pernah bersinggungan langsung dengan mereka di Ma'arif Institute gitu ya di Jakarta. Tapi itulah fenomena, itulah dinamika. Betul. Toh dengan berjalannya waktu akan tenggelam sendiri.
Nah, cuman Saya ini Ustaz, saya ingat salah satu kata-kata yang cukup populer dari Ibnu Taimiyah ya. Dia kan mengatakan begini, sesesat apapun sebuah pemikiran, pasti ada pengikutnya. ya, Taruh tadi kan, tapi kita tidak menggunakan istilah iya. sesat ya. Taruhlah misalnya Az-Zaitun. Kalau dulu ada Nabi perempuan Lia Aminuddin, Iya, Ahmad Musaddiq, iya, Kafatar, itu dalam iya, konteks iya, Indonesia ya. Bahkan Al-Makin, Profesor Al-Makin iya, Win Jogja itu sampai pernah nulis buku judulnya Nabi-Nabi Nusantara. Yang jadi pertanyaan dan penasaran saya itu adalah sebenarnya para pengikut itu kenapa kemudian mensandarkan keyakinan dia pada hal-hal yang baru? Apakah ini bentuk ketidakpuasan mereka terhadap ajaran-ajaran agama yang sudah ada, atau apa sebenarnya? iya. Jadi bisa karena itu ketidakpuasan, ya, rasa ingin tahunya luar biasa, rasa hausnya terhadap agama luar biasa, dan oke lah, banyak di antara teman-teman yang pernah menjadi petualang. Bahkan tidak hanya di satu agama. Betul. Saya punya teman yang pindah-pindah agama. Tapi akhirnya dia kembali kepada Islam. Alhamdulillah meninggal juga dalam keadaan Islam. Kalau kita misalnya masih di dalam satu lingkup Islam, ya, ya kita lihatlah teman-teman kita ya di Muhammadiyah sendiri itu kan macam-macam ya. Yeah. Ada yang lari ke CT misalnya Jamaah Tabligh, ada yang lari ke NI juga ada gitu. Ada yang lari ke Salafi juga ada yang lari ke HTI juga ada lari yang ke FP juga. Dulu seperti itu. Ya, bahkan saya pernah mengalami proses itu. Walhasil setelah diramu semua pengalaman itu dia dapatkan. Oh, ternyata kan gitu akhirnya. Jadi ternyata itu hanya memunculkan kesadaran. Bahwa selama ini saya pahami begini-begini ternyata di situ tidaklah benar gitu. Oh, yang saya pahami begini ternyata itu hanya menuruti hawa nafsu saya. Oh, karena saya melihat ketokohannya. Bayangkan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu yang dikuatkan adalah ketokohannya, bukan sistemnya. Saya yakin Muhammadiyah nggak sampai sekarang. Sudah habis ya? Kenapa? Karena ya beliaunya sudah meninggal, dia sudah wafat. Tapi karena sistemnya, kemudian pemikirannya itu masih ada yang terus melanjutkan. Alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan kita bisa menjadi pengikutnya. Tapi pengikut yang didasari pengetahuan. Bukan pengikut yang asal ikut saja. Kan begitu. Sehingga ya inilah yang mudah-mudahan merupakan bagian daripada apa yang dimaksud ya, rumah berkemajuan gitu. Fenomena semacam ini kan kayaknya tidak mungkin mencapai satu titik final ya. Ya. Pertanyaan sederhananya, mestinya Muhammadiyah gimana? Ya, jadi sikap Muhammadiyah ini kan kita hidup ini berbangsa dan bernegara. Dengan Muhammadiyah itu bagian daripada anak bangsa. Muhammadiyah adalah ormas, ya. Maka hal semacam ini tentu sudah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita. Kita bisa membaca di berbagai media bagaimana sikap provider sebagai pimpinan ormas Islam ini, bagaimana sikap sekumnya, ya, Prof. Mukti termasuk Buya Anwar Abbas yang ada di dalam MUI kan begitu. Sikapnya ya satu, kita minta pemerintah jangan tinggal diam. Karena kita tidak mungkin ya menangani hal itu. Itu bukan wewenang kita. Dan alhamdulillah kabar terbaru kan Pemprov Jabar sebagai salah satu ya wilayah yang di Indramayu itu masuk di Provinsi Jabar sudah menyerahkan kepada pihak pimpinan pusat. Ya di situ yang punya peranan tentu Menko Polhukam. Artinya negara harus hadir, jangan diam 1000 bahasa. Kenapa? Kalau ini tidak ada penertiban dari negara, maka keresahan masyarakatnya akan semakin berlarut-larut. Dan khawatirnya nanti muncul hal-hal yang tidak kita kehendaki. Kemudian dalam konteks ini Kementerian Agama dong, ayo. Yang namanya rekomendasi MUI sudah lama diserahkan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama itu mempunyai bidang khusus ya pengawasan pesantren. Baik kurikulumnya diawasi, operasionalnya, izinnya. Tinggal ditertibkan. Kalau memang tidak ada penyimpangan, ya harus clear. Ya kan? Dikembalikan. Tapi kalau ada, ya ditertibkan.
Jangan sampai masyarakat kemudian ya main hakim sendiri, karena pernah terjadi di Pekalongan sendiri, di mana ada satu pesantren yang kemudian wallahualam ya kebenarannya itu dikatakan katanya milik mereka-mereka yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian di situ prakteknya dianggap menyimpang oleh warga sekitar. Sampai akhirnya terjadi ya dibakar. Ini kan jangan sampai terjadi. Betul. Dan nanti kan isunya bagaimana pesantren kok dibakar. Maka di sini ya harapan kita tentunya Muhammadiyah ya. Ayo pemerintah jangan lama-lama. Itu. Jangan dibiarkan ini berlarut-larut itu, dan jangan dibiarkan informasi-informasi yang tidak jelas itu berkembang liar di masyarakat. Kan sudah ada gejalanya, masyarakat sudah mulai masuk sana demo. Kemudian MUI sudah bagaimana sikapnya, pemerintah daerah sikapnya bagaimana. Nah, kalau ini memang sudah ditangani oleh pusat ya bismillah insya Allah, karena mereka punya otoritas. Ya, sehingga mudah-mudahan ya tidak berlarut-larut ya keresahan masyarakat seperti itu. Pertanyaan terakhir ini Ustadz, kan masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya kan fenomena saya menyebut dengan kata penyimpangan ya semacam ini kan kayaknya sulit kita mengatakan untuk tidak akan terjadi ulang. Nah, apa sih idealnya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh, dalam tanda kutip itu mungkin organisasi keagamaan atau individu yang boleh dikatakan pemahaman keislamannya tidak keluar dari jalur. Sehingga upaya-upaya itu harapannya bisa menjadikan masyarakat itu tidak terninabukkan untuk ikut arus hal-hal semacam ini. Apa yang bisa dilakukan? Ya, saya ini termasuk dai di Komisi Dakwah MUI. Jadi saya mengikuti proses itu di Komisi Dakwah MUI. Kita sudah punya rambu-rambunya ya. Jadi kita juga sudah punya tugas di masyarakat. Alhamdulillah di MUI itu kita dikumpulkan seluruh dai se-Indonesia dari ormas apapun. Di antara tugasnya kan himayah, ya menjaga himayatul ummah, yang dijaga ya akidahnya, keselamatan pahamnya, itu termasuk tanggung jawab kita. Maka dalam konteks ini kita harus masif, ya, harus masif, ya, di semua lini, yang memberikan pemahaman agama yang sesuai dengan di sini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ya menyampaikan kepada mereka ya, kriteria penyimpangan itu apa saja. Ya, di antara kriteria penyimpangan misalnya kok sudah tidak mengimani salah satu daripada rukun iman misalnya. Itu jelas tidak. Kok masih meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad? Kok masih meyakini adanya wahyu yang turun setelah wahyu terakhir? Ada 10 kriteria yang dianggap menyimpang bagi mereka yang melakukan hal itu. Ini tidak pahamkan kepada masyarakat. Ya, kemudian ya mari kita sama-sama warga Muhammadiyah harus kita bentengi, warga NU juga harus dibentengi oleh dai-dainya NU kan gitu, Al-Irsyad dan yang lain sebagainya. Kenapa? Ini tidak akan berhenti sampai di sini. Maka yang namanya dai, ustadz itu jangan sampai libur. Kita itu tidak kenal waktu tanggal merah. Kita ini tidak pernah kenal pensiun. Selama diberikan kesehatan, ada nafas, ya sudah bismillah. Ini sesuatu yang sangat baik untuk kita turut ambil peran. Ya tidak harus ceramah lah, tidak. Setidaknya memberikan wawasan tentang hal itu. Kalau buku panduannya ada. Dari MUI itu sudah. Cuman memang kurang diperbanyak gitu. Itu hanya menjadi bekal kami-kami yang sudah mengikuti program standarisasi dai di Komisi Dakwah MUI Pusat itu. Dan ya kita kalau mau bicara lebih luas menjelang tahun politik itu kapanpun waktunya pasti akan muncul hal semacam ini. Ini yang juga perlu dipahami ya. Kita ini kan seakan-akan sedang menghabiskan energi kita untuk menyoroti hal itu. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita kecolongan. Itu saja. Misalnya,
Kayak kemarin adanya pengesahan pernikahan sesama beda agama. Itu kan juga akhirnya kan kurang kita soroti. Kenapa? Fokusnya ke Indramayu semua. Yang Tangerang kita lolos. Betul. Nah, kalau sudah begitu kan berarti nanti akan ada lagi sisi lainnya. Maka ya semua pihak lah kita komprehensif. Bismillah. Ya, mudah-mudahan umat ini bisa kita selamatkan. Saya khawatir, kenapa? Karena ya yang sudah-sudah seperti itu. Ya, tidak ada ujungnya, kemudian calling down, ya, berhenti sementara, masyarakat melupakan, nanti muncul lagi. Nanti muncul lagi. Dan kalau sudah polanya seperti itu, ya tidak bisa dilepaskan dari hal-hal lain gitu. Unsur-unsur lain yang mungkin ada campur tangannya di situ. Sehingga ya ini sudah kita serahkan kepada negara lah. Ya, kepada negara. Ya, terima kasih atas perbincangan singkat. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita petik dari situ. Iya. Teman-teman pemirsa Rumah Berkemajuan, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.